Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita bertemu lagi dalam kelas Retno yang senantiasa membahas kasus-kasus highlight maupun tips-tips ya dalam perlindungan anak serta tips tentang pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas satu sekolah. Ya, ini sekolah swasta berada di Kota Batam yang ternyata memiliki sel tahanan di sekolahnya. Nah, seperti apa sebenarnya kasusnya? Kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kasus sekolah ini sekolah bernama SPN Dirgantara. Atau barangkali SPN itu lebih tepat disebut sebagai SMK Penerbangan di Kota Batam. Letaknya di sebuah ruko, ada dua ruko berdempetan, nah sekolahnya itu di ruko. Nah, pada saat KPAI datang, saya sendiri yang datang, itu ada peristiwa pada tahun 2018. Kasusnya sama, ada sel tahanan dan ada seorang anak yang orang tuanya melapor ke KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, di mana anaknya sudah ditahan beberapa hari, ditangkap ya ketika akan naik pesawat terbang, dan itu di Bandara Hang Nadim. Nah, kemudian ketika dibawa dalam keadaan diborgol, ya kemudian anak itu dibawa dengan mobil dan dimasukkan ke dalam sel di sekolah itu. Orang tua yang akan mengambil harus ada persyaratan. Salah satu pada saat itu adalah tunggakan biaya SPP. Nah, orang tuanya melapor ke KPPAD Kepulauan Riau. Lalu kasus ini bergulir dan akhirnya KPAI hadir. Pada saat itu KPAI ya meminta supaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi. Dan saat itu KPAI ikut mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga mengundang Kompolnas karena diduga ada keterlibatan oknum polisi. Lalu di situ juga ada LPSK. Nah, KPPAD Riau juga terlibat ya di dalam pertemuan itu. Saat itu sudah betul-betul sesuai dengan tusi yang terkait dengan oknum polisi ditangani oleh Kompolnas, terkait dengan sekolahnya ditangani oleh Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan, dan hak anak atas pendidikan dipenuhi. Ternyata pada saat saya datang ke sekolah itu, selnya sudah dibongkar, ya, jadi sudah tidak ada lagi. Sel saat itu berada di lantai 1. Nah, ternyata pada tahun 2021 terjadi lagi peristiwa. Kali ini korbannya 10 anak. Orang tuanya melapor karena anaknya sempat ditahan, sempat dimasukkan ke dalam sel yang konon berada sekarang di lantai 4. Nah, 10 anak ini orang tuanya melapor ke KPPAD Kota Batam. Kemudian proses dilakukan dan segala informasi yang kami terima waktu itu, maka saya berpikir ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh KPAI maupun KPPAD. Sehingga saat itu saya memutuskan menghubungi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah Inspektorat Jenderal ini, Kemendikbudristek ini sangatlah kooperatif dan cepat tanggap, maka dalam waktu singkat kami menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi kami menceritakan bagaimana kronologi kasus dan bagaimana peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya di tahun 2018. Dan tidak ada efek jerah karena bahkan kami mendapatkan foto-foto anak dalam keadaan dirantai di leher, ya, jadi seperti hewan. Nah, apakah seperti ini mendisiplinkan anak-anak? Apakah dibenarkan melakukan kekerasan di dalam dunia pendidikan? Dan apakah sekolah seperti ini ya masih pantas kita sebut sebagai lembaga pendidikan? Nah, terkait dengan hal ini tentu saja kita semua sepakat bahwa mendisiplinkan anak, mendidik anak seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Atas kasus ini, tentu akan ada rekomendasi atau usulan-usulan yang saya ajukan. Yang pertama terkait dengan hak atas pendidikan anak-anak. Menurut keterangan para orang tua,
anak-anak ini mendapatkan surat pindah ketika dilepaskan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau kasus 2018, anak yang ditahan dilepaskan oleh KPPAD Kepulauan Riau dengan mendatangi lokasi. Anak dibebaskan. Yang kedua, terjadi di 2021, dibebaskan bahkan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau itu datang ke sekolah dan membebaskan anak-anak yang ditahan. Dan sempat ada teguran dan perintah untuk memberikan surat pindah dalam 3 hari. Surat perintah diberikan, namun ternyata Dapodik tidak dipindahkan. Sehingga anak-anak ini sulit ya untuk mendapatkan kemudian sekolah pengganti. Karena sekolah baru agak bingung gitu dengan Dapodik yang tak dipindahkan. Nah, atas dasar ini tentu harus ada keterlibatan Kemendikbud. Karena sebenarnya portal data Dapodik itu berada di Kemendikbud. Dan ini sebenarnya bisa perannya Dinas Pendidikan untuk membantu anak-anak ini. Maka atas dasar ini saat menggelar rapat koordinasi kami berharap bahwa Kemendikbud tidak sekedar nih inspektorat berkoordinasi dengan inspektorat daerah ya Kepulauan Riau tadi, tapi juga akan melakukan tentu saja strategi lain agar ada efek jera dan ada penanganan yang tepat dalam kasus ini dan bagaimana harus melindungi anak-anak. Karena Mas Nadiem bilang nih, Mas Menteri, ada 3 dosa pendidikan: kekerasan seksual, kemudian kekerasan di pendidikannya, yang dimaksud kekerasan fisik maupun psikis, dan terakhir adalah intoleransi. Ini soal kekerasan, artinya pemerintah Jokowi pun sudah mencanangkan untuk 5 tahun ini menurunkan angka kekerasan. Loh, justru terjadi kekerasan di dalam dunia pendidikan. Ini tentu tidaklah bisa kita tolerir. Nah, untuk itu maka Kemendikbud harus memastikan hak pendidikan atas anak-anak ini, tentu saja bersama Dinas Pendidikan Kepulauan Riau. Yang kedua adalah pemulihan psikologi, karena akibat kekerasan-kekerasan yang diterima, anak-anak ini memang tampak ketakutan, tidak berani menceritakan apa yang dia alami. Tentu dalam hal ini butuh pemulihan psikologi. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah ini bisa dimintai bantuan untuk pemulihan psikologi anak maupun orang tua. Dan yang ketiga adalah sanksi terhadap sekolah seperti ini. Harusnya sanksinya tegas agar ada efek jera. Apakah sanksinya itu sekolah misalnya tidak boleh menerima murid lagi pada tahun ajaran depan, agar tadi ya ada perbaikan sehingga sisa kelas, yaitu di kelas 2 naik ke kelas 3 dan kelas 2 naik kelas 1 naik ke kelas 2, ini untuk sementara itu dulu dan sambil dilihat apa ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan maka tetap diperpanjang untuk tidak menerima siswa baru. Dan ini sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ketika ada kasus yang sama di sekolah yang mirip seperti ini, sekolah swasta juga, tapi menimbulkan kematian 2 anak, maka dilakukan sanksi tegas seperti itu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat itu adalah dengan tidak mengizinkan menerima murid baru pada tahun ajaran baru yang ke depan. Nah, barangkali sanksi ini kepada penyelenggara sekolah tentu menjadi penting. Ingat, lembaga pendidikan, sekolah dibangun adalah untuk menajamkan pikiran anak dan menghaluskan perasaan, bukan untuk menanamkan kekerasan atau memperlakukan anak-anak dengan cara-cara kekerasan. Apapun alasannya untuk mendisiplinkan sekalipun tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Kita tunggu ya penyelesaian terus kasus ini. Yang pasti saya sebagai komisioner KPAI, saya sangat konsen terhadap ini dan saya akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya ditekan. Kita ketemu lagi dengan video-video lain yang pasti menarik.